Kapan dan apa yang harus dilakukan supaya Tuhan itu ramah, dan apa yang dilakukan sehingga Tuhan itu marah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya segera Yesus naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Kristus. Kapan dan apa yang harus dilakukan supaya Tuhan itu ramah, dan apa yang dilakukan sehingga Tuhan itu marah? Bapak Ibu Saudara-saudari, kemarin dalam merenungkan Valentine Day, saya mengajak kita untuk tidak hanya Valentine Day, tapi Valentine every day. Artinya kasih sayang itu perlu dirayakan dan dilakukan setiap hari, bukan saat perayaan Hari Kasih Sayang Sedunia. Dan Tuhan selalu menyayangi kita setiap hari, punya kasih sayang yang tak terbatas dan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Namun, kalau kita menyimak bacaan suci pada hari ini, ternyata rasa sayang Allah atau keramahan Allah itu juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan karena hati Allah yang memang terbatas, tapi karena hati manusia yang terbatas. Kemarin saya mengajak kita juga untuk memaknai bahwa tantangan utama untuk berbelas kasih atau hidup dalam kasih sayang setiap hari adalah hati yang tuli dan hati yang iri. Nah, hari ini kita menemukan contoh. Ketika hati kita tuli kepada sabda Allah, yang terjadi adalah Allah marah. Hal itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa dalam bacaan pertama. Tuhan marah. Marah karena apa? Hati Hawa dan Adam lebih terarah untuk taat dan setia mendengar ular yang berbisik untuk melanggar perintah Allah daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh makan buah dari pohon yang dilarang Allah. Maka Bapak Ibu, Allah marah bukan karena pada dasarnya Allah tidak berbelas kasih, tapi kita yang membuat belas kasihan Allah itu dibatasi. Karena apa? Hati kita tertutup kepada sabda Allah, tapi lebih terbuka kepada suara iblis. Belas kasihan Allah itu tidak turun atas diri kita ketika hati kita lebih taat dan takluk kepada dunia daripada taat dan takluk kepada Allah. Seperti Hawa
lebih takut dan taat kepada seruan ular daripada mendengar sabda Allah. Dan hidup kita memang seperti itu. Kita mengabaikan perintah Allah, kita mengabaikan sabda Allah hanya karena gerakan-gerakan jahat yang muncul di dalam hati dan hidup kita, kuasa iblis dan kuasa dunia. Jadi kalau kita lebih taat kepada kuasa iblis, itu yang membuat Allah marah. Sebaliknya dalam Injil kita menemukan Allah yang ramah dalam diri Yesus. Ketika melihat ada banyak orang yang datang mengikuti dan kelaparan, Yesus merasa apa? Hatiku tergerak oleh belas kasih melihat mereka ini. Jadi rasa belas kasih dan keramahan Allah muncul kalau lihat orang itu setia dan taat. Makanya Bapak Ibu, inti dan kunci dari hidup beriman bukan banyak berdoa, tapi ketaatan dan kesetiaan. Makanya orang yang membangkang dan mengkhianati sangat tidak disukai Allah. Coba kamu lihat, Yesus ramah dan berbelas kasih enggak kepada ahli Taurat, orang Farisi, Yudas. Coba pemaik, coba cari kapan Yesus memaafkan Yudas pengkhianat itu. Kapan Yesus berdamai dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu omong tentang Yesus, bicara tentang Yesus, menjelek-jelekkan Yesus. Kapan Yesus maafkan mereka? Ada di kitab suci. Pendosa yang tidak bertobat itu yang dimarahi oleh Tuhan. Orang yang hatinya lebih taat kepada dunia bukan kepada Tuhan, itu yang dimarahi oleh Tuhan. Maka hidup beriman, khususnya Katolik Bapak Ibu, kuncinya itu taat dan setia. Kenapa gereja Katolik ini kuat? Karena orang harus taat dan setia kepada atasannya, kepada Tuhan yang terjelma dalam diri para hierarki. Jadi kunci orang Katolik itu taat dan setia. Kalau kita membangkang, salah alamat. Makanya orang Katolik tidak boleh banyak protes sebenarnya, karena itu menghilangkan rahmat. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita tidak taat dan tidak setia, dan kita lebih taat dan setia kepada suara-suara yang miring dan error dan negatif seperti Hawa dan Adam, yang terjadi adalah kita dimarahin oleh Allah, kita jauh dari rahmat Allah. Dan kalau sudah Allah mencabut rahmat itu dari dalam diri kita, yang terjadi apa? Hidup untuk saling mencari kesalahan dan melempar kesalahan. Coba lihat dalam bacaan pertama, begitu Tuhan yang menciptakan Adam manusia pertama panggil, "Hei Adam, kamu di mana?" Mereka sembunyi. Sembunyikan apa? Malu menemukan diri telanjang. Padahal sebelumnya mereka tidak malu kalau mereka telanjang, tapi karena sudah tidak taat, mereka malu berjumpa dengan Allah. Tapi kan namanya Allah, dia tahu kok, dia yang ciptakan mereka, dia tahu ada di mana, hanya pura-pura tanya saja. Kemudian Allah tanya, "Kamu makan ya buah yang saya larang itu?" Lalu Adam jawab apa? "Itu perempuan yang kau berikan kepada saya yang suruh saya makan." Allah pergi ketemu perempuan, "Kenapa kamu makan?" "Itu ular yang suruh saya makan." Jadi yang ada saling melempar kesalahan dan tidak mengakui kesalahan. Orang yang tidak taat di gereja Bapak Ibu cenderung untuk melemparkan kesalahan kepada orang, sibuk cari alasan, sibuk membenarkan diri, tidak mau mengaku diri bersalah. Padahal kalau bicara tentang kemurahan hati Allah dan keramahan Allah, satu saja kunci. Berdosa itu biasa, tapi kembali untuk bertobat dan mengakui kemurahan hati Allah, mengakui dosa dan kesalahan itu penting dan utama. Dan kalau kita Bapak Ibu, kita marah dengan orang datang ketemu dan minta maaf, bukankah kita berbelas kasih? Coba, kita manusia yang punya hati yang penuh dengki dan iri saja bisa memaafkan orang yang datang mengakui dosa, apalagi Allah. Maka inti dari menjadi Katolik adalah nggak apa-apalah sudah berdosa itu biasa, tapi merasa diri berdosa dan tidak terus membenarkan diri, mencari kesalahan orang dan melemparkan kesalahan orang atau mengkambing hitamkan orang, itu yang membuat rahmat itu jauh dari kita. Mari kita belajar dari orang banyak dalam Injil. Mereka tetap setia dan taat mengikuti Yesus. Mereka tidak peduli mereka kelaparan, tapi justru karena kesetiaan dan ketaatan itu membuat kemurahan hati Allah itu muncul. Hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat mereka. Dan ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus untuk mengungkapkan rasa belas kasih kepada mereka supaya mereka kecukupan makanan. Apa itu? Satu, rasa syukur. Dua, mohon berkat. Yesus mensyukuri dengan 7 potong roti
dia mengambil, mengucap syukur, lalu berubah. Kemudian dengan ikan yang terbatas dia mengucap berkat. Bapak Ibu, dalam Ekaristi di doa syukur agung juga ada doa kunci ini yang kita doakan. Yesus mengucap syukur, kita bersyukur bersama Yesus dan meminta berkat. Hanya ada dua hal yang perlu dalam hidup beriman: menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan pribadi yang memohon berkat dari Allah. Semoga Tuhan memberkati.